apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif, dari Forum News Network. Sampai saat ini, kepastian adanya 6 orang prajurit TNI yang ditembak mati oleh eh, OPM, Organisasi Papua Merdeka, itu masih simpang siur, apalagi disebutkan 9 orang itu dinyatakan disandra, dan kemudian ada 21 orang lagi yang juga terpisah dari pasukannya. OPM mengklaim itu betul terjadi, tetapi sampai sejauh ini TNI sendiri masih belum mengakui. Tapi yang agak menarik tentu saja, karena sejak kemarin itu Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan Pangkostrat itu langsung menuju ke Papua. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang kembali dengan Bung Slamet Ginting, karena menurut saya kalau sampai terjadi ada 6 orang pasukan TNI, itu terdiri dari Kopassus dan Kostrat, itu betul-betul misalnya seperti berita disebutkan itu tewas ditembak oleh OPM. Menurut saya ini menjadi satu keprihatinan yang luar biasa, karena bagaimanapun juga Kopassus adalah pasukan pasukan elit milik Indonesia, dan tidak hanya dihormati di kalangan TNI, tetapi juga di kalangan pasukan khusus internasional itu kiprahnya Kopassus itu juga sangat diakui. Dan langsung kita ajak ngobrol Bung sama Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yes. Sejak kemarin kita bertanya-tanya ya soal pemberitaan ini ya, Bung Ginting. Karena ada dua soal ya, saya kira yang kita soal keabsahan berita itu sendiri, dan yang kedua, kalau betul itu berita itu terjadi, kita bertanya-tanya apa yang terjadi gitu ya dengan pasukan ya, kita. Apakah kalau ya. kita lihat, apakah betul OPM itu sehebat itu gitu sehingga bisa menewaskan 6 prajurit pilihan TNI dan menyandera mereka lagi? Ini kan Hmm. betul-betul menurut saya apa ya, jadi pertanyaan besar lah buat saya sebenarnya kalau semacam itu. Mari kita bicara tentang Kopassus dan juga pasukan elit di lingkungan TNI, Bung Ginting. Baik, Silakan Bung Ginting. diperbaiki termasuk oleh juru penerang atau humasnya TNI, baik di Puspen TNI, di Spenat maupun di Pemdam. Hmm. Jadi, apakah tembak menembak satu, Hmm. kemudian apakah penyerangan atau pengadangan Hmm. itu konteksnya tentu berbeda. Kalau saya memahami ini pasti bukan tembak menembak. Hmm. Kalau tembak menembak kemudian kalah itu nggak masuk akal gitu karena Kopassus maupun Raider ini adalah pasukan-pasukan elit yang terlatih gitu. Hmm. Nah, beda kalau pengadangan sedang patroli dihadang gitu, dihadang. Kemudian atau penyergapan pos. Kalau kalau ini kesannya memang penyerangan terhadap pos, berarti ada kelengahan. Hmm. Nah, kemudian ini makanya harus dilihat dulu konteksnya seperti apa, peristiwanya seperti apa. Sampai sekarang kan tidak jelas kronologinya. Hmm. Jadi menurut saya lebih pada terminologi ini adalah eh, penyergapan. Nah, Hmm. jadi kita akan melihat lagi, Bung Hersu, bagaimana Kopassus itu. Kalau adu tembak tentu tidak kalah karena kualifikasinya memang yang diakui oleh dunia adalah kemampuan personil, Hmm. bukan alutsistanya. Ya. Sampai saat ini Kopassus itu berada di urutan tiga besar dunia untuk pasukan khusus di bawah SAS Inggris, spesial Inggris dan Mossad Israel. Jadi Kopassus itu nomor tiga. Kemudian kalau Raider ini juga satu tingkat di bawah Kopassus. Hmm. Dia eh, punya kualifikasi untuk medan laga, misalnya hutan, gunung, rawa, laut, sungai maupun udara. Hmm. Jadi dilatih untuk perang jarak dekat untuk sebagai anti teror begitu, kemudian juga dia siap untuk pertempuran jangka panjang termasuk dalam tadi anti teroris begitu ya, dan juga perang gerilya. Nah, ini yang sedang dilakukan di Papua adalah perang gerilya. Ya. Lagi-lagi saya harus katakan TNI juga harus mau dan pemerintah juga harus
mau mengubah paradigma tentang status yang dilawan itu. Ya. OPM sendiri sudah menamakan dirinya adalah Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat eh, organisasi Papua Merdeka. Jelas ada kata tentara, maka harus dihadapi secara militer, bukan secara kepolisian. Ini yang kita salah dari awal di era reformasi terutama dengan menggunakan kata kriminal bersenjata, kemudian sekarang adalah eh, separatis teroris, maka yang digunakan, yang dimajukan adalah kepolisian menghadapi mereka dengan KUHP pidana. Padahal ini jelas pemberontakan bersenjata menyerang satuan militer itu jelas bahwa mereka adalah militer. Apalagi kemudian ini kan Egyanus Kogoya posisinya sebagai Brigadir Jenderal Panglima Komando Daerah Pertahanan 3 OPM. Kan jelas itu militer. Jadi kalau BRIMOB itu bisa dimajukan ketika intensitas kejahatannya tingkat tinggi. Nah ini kan bukan kejahatan lagi, tapi memang ini separatis. Makanya saya bilang kemarin itu nyatakan saja bahwa ini memang separatis. Kalau separatis dimanapun di dunia dihadapi secara militer, bukan dengan cara-cara kepolisian. Jadi menarik Bung Hersu, kedatangan Panglima TNI Kasat Panglima Kostrat ke Papua kemarin yang mestinya mereka ini hadir di acara ulang tahun ke-71 Kopassus, menurut saya juga justru bisa menjadi beban, Bung Hersu. Beban bagi pasukan. Kenapa? Karena harus memberikan pengamanan ekstra terhadap ketiga pejabat ini. Justru yang dibutuhkan moral bagi prajurit adalah penambahan pasukan untuk membackup mereka. Misalnya tambahan satu batalion atau kalau perlu misalnya satu brigade. Jadi ini jelas harus dinyatakan kita berhadapan bukan dengan lalat, tapi lawan harimau yang harus dengan senjata, bukan dengan tepuk lalat atau tepuk nyamuk. Jadi memang diperlukan pasukan-pasukan yang siap untuk perang di gunung dan perang gerilya gitu. Misalnya juga kita kemarin lihat bagaimana ada seorang letnan dua marinir yang mati atau gugur, itu kan tidak terbiasa karena dia diskenariokan untuk perang di pantai, bukan bukan di gunung, bukan spesialisnya begitu. Jadi betul kalau ada pernyataan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, kita perlu evaluasi, jangan-jangan memang ada yang keliru di situ. Keliru dalam penamaan, keliru dalam memberikan siapa yang harus maju lebih dahulu. Kalau menurut saya, memang uh, intelijen kita mesti kuat dulu menghadapi gerakan separatis, apalagi yang dihadapi ini juga ada intervensi internasional, bukan bukan tidak ada. Dari mana senjatanya gitu. Jelas kalau kita lihat foto-foto atau video-videonya, senjatanya kalibernya adalah M16 dan lain-lain, bahkan lebih berat dari itu. Dengan senjata berat, Bung Hersu, kalau kita lihat film-film di film di Amerika misalnya, jelas pertama dihadapi oleh polisi biasa, kemudian oleh polisi khusus. Begitu ada menggunakan tank dan segala macam, oh ini sudah diambil alih oleh militer. Mestinya seperti itu. Nah, kita tidak. Sampai sekarang masih harus ada permintaan dan keputusan politik kapan TNI turun. Kita ingat Bung Hersu ketika Inggris menghadapi pemberontak Malvinas, itu itu juga langsung dipimpin oleh Perdana Menteri Margaret Thatcher. Makanya kemudian dianggap sebagai wanita besi, bukan dipimpin oleh Panglima Militer Inggris, tapi langsung oleh Perdana Menteri, dan itu mendapatkan persetujuan dari DPR-nya. Nah, kali ini juga kita bisa misalnya Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memimpin itu dalam pengertian
harus didukung oleh DPR karena ini yang kita hadapi adalah separatisme. Nah, separatisme itu juga di mana-mana didukung oleh negara-negara eh, negara-negara lain juga mendukung kalau kita menghadapi separatisme dengan bersenjata. Tapi kalau kemudian dengan embel-embel kriminal bersenjata menggunakan militer itu justru salah nantinya. Atau separatis teroris ya berhadapan juga dengan misalnya eh, Densus 88 anti teror. Eh, Kalau kemudian anti terornya TNI itu harus ada keputusan politik. Jadi dari awal nih kita salah dan seharusnya kita mau memperbaiki diri. Dan lagi-lagi Bung Hersu, kita jangan mau kemudian apa namanya menyatakan keliru dan harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan memang ada kesalahan di dalam rentang kendali operasi. Dalam hal ini misalnya saya lebih sepakat dalam penanganan ini dilakukan oleh satuan organik bukan satuan tugas. Kenapa? Ya. Supaya terbiasa dengan medannya. Misalnya Yonif 321 Majalengka di Majalengka Jawa Barat itu medannya tidak ada yang sama dengan Papua. Bahkan mestinya pratugas dulu mereka ada juga di Papua 3 bulan baru dinyatakan untuk siap operasi. Ini kan tidak masuk begitu langsung operasi. Nah, beda kalau kemudian dia sudah cukup lama, misalnya 3 bulan, seperti pelatihan raider 3 bulan, itu saya kira cukup gitu untuk Hmm. kemudian langsung masuk ke medan laga. Ini yang kita kurang mengenal medan tugas dari wilayah topografi dan geografi Papua, maka Ya. harus dipersiapkan itu. Tidak cukup kemudian para raider atau raider masuk untuk menumpas beserta Kopassus. Dan Ya. ini menjadi catatan juga Bung Hersu bahwa apabila apabila TNI terlambat menginformasikan, maka kemudian akan ada informasi liar mengenai hal ini. Ya. Jangan lupa kemudian ini juga ini adalah kelemahan penerangan TNI yang harusnya tidak terjadi. Di awal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM) ini sudah membuat press release Ya. Ya. dengan bahasa asing, bahasa Inggris dan segala macam. Kita tidak. Mestinya harus ada juru penerang TNI juga menjelaskan secara dengan bahasa Inggris misalnya kejadian yang sebenarnya. Ini Hmm. menurut saya ada yang ditutup-tutupi dan ini juga justru menjadi pertanyaan sampai sekarang belum ada penjelasan. Tapi kalau kita lihat berita dari uh, webnya Angkatan Darat itu dijelaskan duka cita atas beberapa prajurit yang gugur. Beberapa artinya Hmm. lebih dari satu. Hmm. Sementara pengakuan Kapuspen sampai sekarang hingga pukul kemarin 14:03 satu orang. Menurut Ya. saya tidak masuk akal. Makanya kemudian kita mesti ingatkan bahwa menghadapi OPM itu mereka punya front yang macam-macam, bukan cuma front kriminal, juga ada front politik, front bersenjata, dan juga ada front komunikasi informasi yang harus dihadapi oleh TNI. Begitu, Bung Hersu. Yes. Oke. Mari kita fokus ya pada kasus-kasus semacam ini dan kualifikasi dari pasukan kita. Kan Anda tentu juga masih ingat karena Anda hadir di sana juga waktu operasi pembebasan yang serupa Sandra. Pada waktu jumlahnya malah lebih banyak, yakni operasi Ya, Mapenduma, ya, Bung ya. Bung Ginting. Mungkin Anda bisa review kembali gitu dan di mana bagaimana pelaksanaannya pada waktu itu dan kemudian mengapa itu berhasil. Dan kalau sekarang ini kan hanya satu orang yang disandra begitu ya. Relatif Ya. artinya kan sebenarnya operasinya jauh lebih dalam tanda petik lebih sederhana ya kalkulasinya dibandingkan dengan jumlah yang pada waktu itu operasi Mapenduma. Ya, ya betul Bung Hersu, agak berbeda kalau waktu itu kan jumlahnya sekitar 9 dan dari beberapa warga negara gitu ya. Ya. Eh, Kalau ini kan cuma satu warga negara yang perlu dipertanyakan juga adalah itu tadi.
siapa Kapten Philip Mark ini gitu kan. Hmm. Apakah dia bagian dari organisasi pendukung organisasi Papua Merdeka? Kalau memang iya, buat apa juga kita Hmm. bebaskan gitu Bung Hesu? Karena di antara sekitar 20 negara di mana ada organisasi pendukung organisasi gerakan Papua Merdeka, di situ Selandia Baru itu negara yang kecil, tapi jumlah pendukung atau organisasi serta LSM yang mendukung gerakan Papua Merdeka ada sekitar 12. Ini harusnya juga menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia. Kenapa tidak menekan Selandia Baru untuk kemudian membebaskan sendiri dalam pengertian bukan pasukan mereka. Pasukan mereka pasti tidak menguasai medan dibanding pasukan kita, dan kita tidak akan pernah mau mengizinkan pasukan asing untuk membebaskan. Nah, tantangan memang eh, lebih ringan sebenarnya Bung Hersu daripada kasus Mapenduma di mana ada peneliti yang juga hamil segala macam. Kan pembebasannya juga waktu itu bertahap, ada yang dibebaskan karena hamil, ada perempuan dan segala macam. Kalau ini kan tidak, ini sebenarnya cuma satu orang. Kalau waktu itu butuh waktu sekitar 4-5 bulan begitu ya. Ini kan sudah 2 bulan juga. Dan kenapa kita jadi repot-repot menurut saya, teknologi yang digunakan pada waktu itu, pada saat itu saya lebih melihat kemampuan personil Kopassus yang bukan cuma Kopassus tapi juga dari Kodam Cendrawasih yang punya ketahanan fisik luar biasa, karena memang di hutan tidak ada makanan, tidak ada logistik Bung Hersu waktu itu. Nah, sama seperti ini sebenarnya tidak lebih buruk daripada peristiwa Mapenduma tahun 95-96 itu. Nah, kita bisa melihat bahwa kemampuan personil Kopassus yang kemudian menjadi ranking 3 pasukan elit pasukan khusus di dunia itu, antara lain penilaian terhadap keberhasilan membebaskan Sandra di Mapenduma. Di luar kemudian pembebasan kasus Woyela tahun 1981. Jadi Ya, segala medan sudah dibuktikan oleh Kopassus, termasuk juga di medan-medan tempur ketika Dwi Korah melawan SAS Inggris. Jadi ya. itu juga diakui oleh SAS Inggris gitu. Hmm. Jadi ini yang membuat Kopassus itu mempunyai kemampuan personil yang tinggi sekali dengan kemampuan individu tanpa didukung oleh alutsista yang modern. Itu berbeda dengan pasukan elitnya Amerika. Kenapa kalah dengan Kopassus? Karena Kopassus kalah dari segi persenjataan, tapi fisik juga berbeda, kuat. Dalam beberapa kompetisi, Bung Hersu, Ya. kompetisi pasukan elit di dunia, termasuk juga kerjasama, Hmm. itu kita selalu menang, baik di Amerika, Korea, dan lain-lain. Ini yang diakui, termasuk oleh Jerman yang pernah melatih pasukan anti teror Indonesia ketika itu, misalnya Jenderal Luhut Panjaitan juga dengan Jenderal Prabowo Subianto pada saat mereka berpangkat mayor dan kapten latihan. Mereka mengakui bahwa, oh senang juga murid saya bisa melatih pasukan elit di Indonesia menjadi kemampuan anti teror yang masuk jajaran elit, bahkan lebih lebih unggul dari pasukan Jerman sendiri, Bung Hesu. Hmm. Jadi kemampuan Kopassus, kemampuan Raider yang kemudian sekarang dipertanyakan itu wajar, Bung Hesu. Hmm. Makanya harus ada uh, penjelasan secara kronologis dengan benar. Hmm. Mungkin menurut saya, Bung Hersu, ada perasaan psikologis yang berat Hmm. yang menjadi beban Kapuspen yang backgroundnya Angkatan Laut untuk menjelaskan pasukan khusus Angkatan Darat, begitu juga Panglima TNI yang dari Angkatan Laut juga mungkin nggak enak hati gitu. Hmm. Apalagi kemarin di saat perayaan ulang tahun Kopassus, kan Hmm. kesannya akan menurunkan moral, maka Hmm. mereka berhati-hati menurut saya, dan
Kadis Penat juga tidak seperti biasanya lancar kalau di telepon wartawan. Sampai sekarang belum ada statement itu. Ya, ya, ya. Sampai sekarang juga belum ada statement dari petinggi Angkatan Darat termasuk Danjen Kopassus Panglima Kostrat. Jadi memang ada sesuatu yang janggal dalam peristiwa ini. Kita tunggu saja, mudah-mudahan Bung Harso Hmm, tidak benar hmm, bahwa prajurit kita gugur sebanyak itu, dan kita doakan saja hmm. mudah-mudahan ini tidak benar. Dan kalau umat Islam ya mungkin bukan baca Yasin dalam pengertian mendoakan kematian, bukan begitu, tapi Hmm. kita mendoakan saja mudah-mudahan para kesatria kita ini selamat dalam tugas negara sebagai kusuma bangsa ini. Begitu Ya, Bung Hers. ya, tapi itu juga jadi satu persoalan ya menurut Anda. Kalau toh memang tidak benar, berarti kan ada satu persoalan komunikasi yang harus diperbaiki dan saya kira itu jauh Iya, lebih lebih ringan. Tapi kalau betul itu orang kemudian bertanya-tanya, kan memang itu kan syarat-syarat untuk jadi sebuah pasukan yang bagus itu seperti Anda katakan bolak-balik tadi itu soal secara kemampuan individualnya bagus. Itu artinya well trained ya, dilatih dengan iya, baik iya. itu. Cuman yang lemah kita di well equipment itu harus diakui dan well pay. Gitu ya, Iya, bayar iya, tidak betul. tidak jadi well equipment dan well pay itu yang jadi persoalan yang tidak yang di kita gitu. Tetapi tetap tetap saja itu jadi soal yang serius kalau itu betul betul terjadi begitu. Dan tentu kita itu menurut saya kita perlu bertanya-tanya karena menurut saya bagaimanapun juga standar pelatihan itu dan standar rekrutmennya saya kira tetap tidak berbeda. Kita tahu ada beberapa yang diperbaiki. Kalau di masa lalu kan pelatihannya sangat berat ya Kopassus itu, dan di era Pak Prabowo kemudian itu diubah karena Ya, ternyata banyak sekali pasukan-pasukan yang selesai latihan itu malah secara fisiknya mereka udah cedera gitu karena beratnya latihan itu. iya. Ya, betul Bung Hersu. Ya, perlu ada evaluasi-evaluasi. Yang Hmm. menjadi pertanyaan juga ketika TNI mengatakan tidak bisa berkomunikasi, menjadi aneh gitu. Ya, Berarti alat komunikasinya kok ya. begitu buruk begitu. Hmm. Padahal di medan tempur jangankan itu, Bung Hersu. Ketika kita liputan juga, liputan di daerah-daerah seperti Aceh dan segala macam, kita Hmm. pakai telepon satelit, gitu. Itu Ya. wartawan. Ya. Hmm. Apalagi kemudian TNI, mestinya mereka juga punya orang-orang korps perhubungan yang juga di Kopassus. Mereka punya alat yang mestinya lebih canggih. Jadi tidak masuk akal dengan alasan medan cuaca tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menjelaskan. Bagi saya nggak masuk akal, Bung Esuk, yang terbiasa juga dalam beberapa kali liputan operasi militer. Jadi nggak Hmm. masuk akal menurut saya penjelasan ada kendala komunikasi. Betapa buruknya di era sekarang, Hmm. masa tidak bisa. Pada saat operasi Mapenduma, kita juga menggunakan satelit luar biasa, pakai drone segala macam, Bung Hersu. Hmm. Jadi luar biasa. Itu kan peristiwanya sudah berlangsung berapa tahun itu? Ya, tahun Sudah hampir 9 20 tahun lebih, ya. Ya. bahkan 30 tahun. Hampir Masa 30 tahun ya. kita, ya, masa kemudian di era ini lebih buruk daripada peristiwa di Mapenduma. Nah, menurut saya juga kelemahan dari awal soal intelijen itu juga harus diperbaiki. Hmm. Apa kerja Badan Intelijen Negara? Apa kerja Badan Intelijen Strategis TNI? Hmm. Mereka harusnya yang memang memberikan informasi. Menurut saya memang kita lihat BIN itu sekarang kerjanya justru kerja terbuka gitu. Misalnya pamer bahwa mereka melakukan operasi vaksin COVID gitu terbuka, bahkan seperti pasukan-pasukan teritorial mestinya kan tertutup. Begitu juga menjadi pertanyaan ketika Kabinda Papua waktu itu gugur, kemudian pasukan tempur sudah keburu masuk padahal informasinya belum akurat. Ini yang harus dibenahi juga menurut saya. Kualitas intelijen kita mesti ditingkatkan, terutama di daerah-daerah operasi. Jangan sampai kemudian bermain hanya di kota saja, tidak di hutan. Nah, untuk di hutan tentu membutuhkan pasukan Sandi Yuda sebelum Hmm. pasukan Parako turun. Bukan langsung pasukan para komando turun sebelum
ada informasi dari pasukan Sandi Yuda untuk penggalangan. Seperti tugas intelijen kan memang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Nah, Hmm. ini kan belum bisa mengamankan mana yang pro kepada Merah Putih dengan pro kepada Bintang Kejora. Ini harusnya dibedah dulu, dipisahkan. Setelah dipisahkan, baru kemudian dipukullah pasukan Tentara Nasional Pembebasan Papua Merdeka. Jadi menurut saya mereka sudah menyatakan bahwa Tentara Nasional Pembebasan Papua. Maka kemudian sudahlah kita hapus saja istilah KKB segala macam, KST atau apalah segala macam. Sudah Ya, ini kita berhadapan dengan tentara separatis, maka bukan menggunakan KUHP pidana, tapi memang ini sudah to be membunuh atau dibunuh menurut saya begitu, Bung Gerso. ya. Oke, jadi nah itu juga yang tentu saja satu yang kalau betul itu terjadi sekali lagi ya, kita tidak berharap itu betul terjadi. Satu adalah kita mempertanyakan dong kalau begitu soal kualitas dari pasukan kita kalau memang itu sepakat Ya, gitu. Dan kedua kalau soal persenjataan itu equipmentnya itu saya kira sudah menjadi problem kita bersama. Tetapi selama ini selalu bisa diatasi mereka dengan kemampuan mereka tempur mereka yang luar biasa itu. ya, Dan ya. kedua saya kira kita juga jadi bertanya-tanya apakah sekarang ini OPM itu memang sudah terlatih dengan sangat bagus sehingga dia buktinya kok banyak sekali korban dari TNI kan gitu tidak bisa mendina itu. Kalau kita teringat pada kasusnya misalnya kita membandingkan dengan Aceh, kita tahu dulu banyak sekali para pejuang Aceh Merdeka itu yang dilatih dalam camp-camp pelatihan di Libya misalnya Iya, ya, iya yang disebut betul. ex Libya. Nah, kita belum pernah mendengar soal ini. Apakah ada juga para kombatan dari OPM ini juga yang dilatih oleh oleh kesatuan dari asing gitu, Bung Ginting? Ya, sampai sejauh ini belum ada, Bung Hesu. Tapi yang Ya, jelas persenjataannya cukup modern. Beberapa kali kan ada ditangkap pilot gitu yes. ya. Hmm, Pilot yang membawa persenjataan. hmm. Jadi memang membeli senjata dari Luar. tempat lain, Hmm, pilotnya adalah pendukung OPM. Ya dari hmm, situlah hmm, persenjataan-persenjataan. hmm, Makanya juga kemudian jalan-jalan tikus perbatasan di Papua New Guinea juga harus dijaga ketat. hmm, Jangan sampai mereka menyelundupkan senjata-senjata dan lain-lain. hmm, Siapapun kemudian orang asing yang masuk Papua juga perlu kita memiliki kecurigaan tinggi. Jangan-jangan mereka adalah bagian dari eh, pendukung yang akan memasok segala macam. hmm, Ini memang eh, perang menghadapi sejumlah front, karena kalau ingin merdeka tentu mereka bukan hanya front bersenjata tapi juga front politik, front diplomasi segala macam. Nah, ini menjadi catatan Bung Hersu bahwa kita harus belajar lagi untuk kemudian memperbaiki diplomasi, memperbaiki komunikasi, dan juga TNI memperbaiki, mengevaluasi operasinya. Jangan-jangan ada yang keliru dalam operasi. Saya sepakat dengan yang dikemukakan oleh Kasat, dan juga tentu seharusnya TNI juga uh, sejak sekarang juga sudah harus ada penjelasan resmi, penjelasan detail tentang peristiwanya. Jangan sampai kemudian keluarga dari prajurit ini juga menjadi was-was ketika kemudian anaknya atau suaminya atau bapak dari anak-anaknya itu uh, tidak jelas keberadaannya. Ini kan kalau kemudian terjadi, memang betul terjadi penyanderaan, hmm, apakah kemudian ini akan menjadi alat negosiasi gitu? hmm, Kita tentu tidak boleh bernegosiasi kepada pemberontak, Bung Hasso. Kepada hmm, pihak yang lemah kita tidak boleh memberikan kesempatan. Kesempatan itu kan diberikan kepada Fredilin waktu itu di Timur Timur, dan buktinya kita merdeka. Kita harus jaga kedaulatan, jangan mau dibawa ke ranah hukum seperti si Padan Ligitan juga, Bung Hersuk. hmm, Padahal kalau kita konflik itu yang diakui secara hukum adalah yang menguasai wilayah. hmm, Kita harusnya tidak eh, dengan serta-merta menyerahkan masalah ini ke Mahkamah Internasional.
Sipadan dan Ligitan hilang di situ. Kita kalah. Padahal waktu itu jelas Inggris itu pinjam ke Belanda untuk membuat menara. Jadi itu wilayah Hindia Belanda. Jangan sampai resolusi PBB juga yang mengakui Papua atau Irian Jaya bagian dari Indonesia, itu resolusi itu dihapuskan karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran apa yang ditakutkan ancamannya adalah DHL itu, Bung Hesu, demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Ya. Ini yang diincar adalah hak asasi manusia. Nah, makanya kemudian kita gamang ketika memajukan kepolisian dengan istilah-istilah KKB dan lain-lain. Padahal kalau kita tegas bahwa kita berhadapan dengan separatis, kita tidak akan dicap melanggar hak asasi manusia, seperti juga ketika Inggris menyerbu Malvinas atau Falkland yang mau merdeka atau mau bergabung dengan Argentina. Itu sama sekali tidak ada tudingan Inggris melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi menurut saya kita harus segera melakukan serbuan, bukan cuma dalam kata-kata, tapi memang ini ancaman separatis yang harus dihadapi secara tegas dengan kekuatan bersenjata, karena yang dihadapi kita adalah kekuatan bersenjata juga. Begitu, Bung Hesu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Ginting. Sampai ketemu lagi kita ya. Baik. Dan kita tentu saja kita menunggu kabar lebih spesifik ya dari TNI. Apa sesungguhnya yang terjadi? Karena bagaimanapun juga dengan tidak kejelasan ini juga menimbulkan pertanyaan, dan kalau kemudian terbukti itu juga menimbulkan pertanyaan lanjutan juga yang lebih serius lagi. Oke, sampai ketemu lagi, Bung Ginting. Assalamualaikum Terima kasih, Bung Hesu. Je renie jusqu'à mon sang, je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu, mais vu que je suis à nu, plus personne avec qui ruminer mes envies et vivre sans avoir la